Baik, terima kasih Fatin atas kesempatannya. Untuk pendahuluan ini mungkin lebih kepada bagaimana hal-hal yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian tersebut gitu. Jadi kami menganggap bahwa serangan hama dan penyakit itu merupakan ancaman yang serius gitu bagi kelestarian sumber daya perikanan utamanya di sini. Karena hal tersebut itu dapat menurunkan kualitas dan kuantitas produksi, bahkan menyebabkan hilangnya spesies ikan, baik itu yang bernilai ekonomi ataupun yang bernilai ilmiah. Nah, penyakit ikan itu sering disebabkan oleh organisme patogen seperti virus, bakteri, cacing, bahkan parasit yang gejalanya itu sulit dibedakan sehingga menyulitkan para peneliti ataupun saintis untuk mendiagnosis. Nah, salah satu parasit penting yang sering kali ada pada ikan utamanya yakni adalah trematoda atau yang kita kenal sebagai digenea gitu yang umum ditemukan pada organ dalam ikan. Nah, untuk itu, kami, eee, kelompok, 3, bertujuan untuk meneliti atau mengidentifikasi keberadaan Trematode pada ikan air tawar dan menganalisis potensi risikonya terhadap kesehatan masyarakat. Untuk selanjutnya, Selanjutnya yaitu tinggalan pustaka. Untuk tinggalan pustaka yaitu ada di mana endoparasit adalah parasit yang hidup pada organ dalam tubuh ikan seperti hipa, lipa, otak, sistem pencernaan, sirkulasi darah, organ perut, otak daging, dan jaringan tubuh lainnya. Nah, organisme ini dapat menyerang ikan air tawar baik pada perairan air perikanan budidaya seperti adanya beberapa genus dari endoparasit yang menyerang pada ikan lele adalah pada trematoda. Selanjutnya yaitu ada ektoparasit yang merupakan parasit yang hidup pada permukaan luar ikan inang atau di dalam bagian-bagian kulitnya. Nah, ektoparasit juga itu tuh menginfeksi pada bagian sirip, sisik, operculum, dan insang ikan. Nah, salah satu ektoparasit yang menyerang ikan budidaya air tawar, terutama pada benih ikan adalah Lernanea saproglenia. Terus ada juga Gidach Lius sama Trichodina. Eh,
Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi waktu dan tempat penelitiannya itu dilakukannya itu penelitian itu laboratorium instrumen biologi 1 gitu dengan si sampel ikannya itu dibeli di pasar Gede Bage gitu yang lokasinya itu di Jalan Soekarno-Hatta nomor 827 Mekar Mulia, Kecamatan Penjilekan, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi itu penelitian itu bakal dilaksanakan gitu jadi selama 3 bulan, yaitu terhitungnya itu dari bulan April, Mei, Juni, yang dimana tahapannya itu dimulai dari penyusunan laporan, perizinan tempat, peminjaman alat dan bahan, pelaksanaan penelitian, analisis data, dan pembuatan penutupan laporan. Slide next. Nah, di sini ada alat dan bahannya gitu yang akan digunakan, di mana alat dan bahannya itu bisa cukup sederhana gitu. Jadi dibutuhkan mikroskop gitu buat mengobservasi si cacing trematodanya atau mengidentifikasinya. Terus juga ada gelas objek sama penutup objeknya itu untuk preparasi sediaan mikroskopnya itu. Sirinji itu untuk mengambil darah gitu. Untuk mematikan si ikannya itu, dan juga kamera atau handphone untuk mendokumentasikan morfologi parasit gitu atau si identifikasi parasitnya. Next. Nah, ini bahannya itu ada ikan konsumsi gitu atau ikan mas. Itu objek utamanya kita gitu untuk mengidentifikasi gitu si parasit trematodanya di ikan emas itu. Lalu ada larutan NaCl 0,9% buat suspensi sediaan lendir gitu di isi usus itu. Terus juga ada Aquades buat pelarut atau pembersih, terus juga alkohol 70% buat mensterilisasi alat, lalu tisu apabila untuk membersihkan permukaan objek. Next. Mungkin saya akan kembalikan lagi ke moderator. Baik, jadi analisis data itu dilakukannya itu secara deskriptif sama kuantitatif gitu. Di mana kuantitatifnya itu dihitung si prevalensinya sama intensitas rata-ratanya gitu. Di mana prevalensi ini itu dihitungnya itu dari jumlah ikan terinfeksi itu dibagi dari jumlah ikan total yang diamati gitu, nanti dikali 100%. Terus nanti ada kriterianya gitu, misalnya itu kayak apabila 70% atau sekian gitu. Nanti terus juga dihitung intensitas rata-ratanya, di mana itu hasil dari total individu trematoda itu nanti dibagi dengan jumlah ikan yang terinfeksi. Terus nanti kalau sudahnya nanti akan ditabulasi gitu di data yang akan berisikan gambar dokumentasi dan literatur. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik,
Selanjutnya di sini didapatkan hasil yang kami temukan pada beberapa ikan yang kami ambil. Kami mengambil sejumlah 8 ikan dan berikut ada hasil yang kami temukan berupa parasit dalam ikan mas yang berada pada bagian insang. Di sini juga didukung di dalam literatur yang kami ambil, parasit ini tuh tergolong kepada parasit Placenta dari kelas Chilopora yang dapat menyebabkan iritasi kulit dan peningkatan sekresi linder, terutama kondisi kualitas air yang buruk. Nah, sementara itu juga ada spesies yang kami temukan, yakni Pseudorhabdocynocus sp, ditemukan pada insang ikan dengan morfologi berupa tubuhnya pipih dan haptor yang memiliki kait khas untuk menempel pada jaringan insang. Parasit ini berasal dari kelompok Monogenea dan dapat menyebabkan kerusakan struktural pada insang, mengganggu proses respirasi, serta menurunkan kondisi fisiologis ikan. Nah, ini bisa dilihat dari literatur yang ada di sini, kemudian juga ini hasil yang kami temukan. Bisa jadi komparasi. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada presenter selanjutnya. Baik, di sini ada perhitungan prevalensi sama intensitas data gitu. Jadi yang tadi itu kan totalnya itu 8 ikan gitu. Jadi setelah diteliti itu ternyata ada 5 ikan yang terinfeksi parasitnya gitu. Dan itu masuk ke kalau dihitung itu 62,5% gitu. Jadi si 62,5% itu masuk gitu ke masuk ke kriteria yang frequent gitu atau sangat sering gitu sih infeksinya itu. Terus juga ada intensitas rata-rata di mana total individu parasit yang teridentifikasi gitu. Jadi sesudah ikan itu sudah diidentifikasi si parasitnya itu ternyata ada 7 parasit gitu yang ada di ikan tersebut. Terus yang jumlah ikan yang terinfeksi tadi itu ada 5. Jadi 7 dibagi 5 itu 1,4 gitu. Nah, ini 1,4 itu masih masuk ke intensitasnya itu ke sedang gitu. Masih di kisaran 1,1 sampai 2,5. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan pembahasan pertama, yaitu ada analisis keberadaan Trichodina pada lendir ikan dan Pseudohabdocynacus sp pada insang ikan. Nah, di Trichodina yaitu ada pada hasil pengamatan itu di ikan satu menunjukkan adanya struktur mikroskopis berbentuk cakram melingkar dengan terdapat pada pola dentikelnya yang ada pada bagian tepinya. Nah, pola dentikel ini itu dilihat dari literatur yang tercantum memiliki bentuk blide seperti kipas dengan blide connection lebih sempit dan memiliki jarak antara blade connection yang berjauhan. Nah, spesies tersebut itu diduga termasuk ke dalam spesies Trichodina nobilis. Nah, Trichodina nobilis ini itu memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, densitas blade-nya itu margin sedikit melengkung sampai bagian anterior blade magring itu blade apex yang lancip, densitas blade margin miring ke arah anterior blade margin, serta rai dentikel panjang, runcing, dan lurus. Nah, memiliki target point atau ujung blade yang lancip. Hal ini itu sesuai dengan deskripsi di jurnal yang menjadi acuannya. Nah, ciri tersebut itu menunjukkan bahwa organisme yang ditemukan adalah Trichodina sp yang memiliki protozoa bersilia dari kelas Ciliata. Habitat hidupnya itu sebagian itu
ektoparasit yang ada pada permukaan tubuh ikan. Nah, keberadaan silia ini memungkinkan parasit itu tuh bergerak dan menempel dengan kuat pada tubuh inangnya. Nah, Trichodina juga merupakan parasit oportunistik yang umumnya tidak mematikan, namun dalam jumlah yang tinggi dapat menyebabkan iritasi, peningkatan produksi lendir, dan stres fisiologis pada ikannya. Boleh di next? Selanjutnya yaitu ada di Pseudor Habdocinoccus sp yang dimana boleh dimundurin. Oke. Nah, yang satu lagi. Nah, oke. Itu ada Habdocinoccus sp. Nah, hasil penelitian pada ini tuh ada di gambar 2 ikan 1, gambar 3 ikan 4, gambar 4 ikan 5, gambar 5 ikan 6, sama gambar 6 ikan 7. Itu tuh menunjukkan adanya parasit Pseudor Habdocinoccus sp dengan organisme berbentuk oval hingga melingkar. Nah, struktur khas itu tuh berupa hopter yang berfungsi sebagai alat pengait untuk menempel pada jaringan inang. Nah, ciri tersebut itu dapat mengidentifikasi bahwa parasit itu termasuk ke dalam genus Pseudor Habdocinoccus dari kelompok Monogenia dari famili Diplectanidae. Nah, parasit ini tuh merupakan endoparasit yang hidup di permukaan insang dan memiliki morfologi khas berupa hopter simetris dengan pengait kecil. Nah, keberadaan parasit ini tuh dapat mengganggu proses respirasi ikan dan menyebabkan kerusakan jaringan inang. Terus parasit ini juga merupakan parasit yang umum ditemukan pada insang ikan, yang dimana hapter pada parasit itu tuh dilengkapi dengan 2 batang ankylosid dan sejumlah kait kecil atau hamuli yang memungkinkan melekat erat pada jaringan insang. Dan parasit ini juga itu merupakan genus dari famili Daplectanidae yang diketahui bersifat spesifik terhadap insang dan terhadap inang dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan insang seperti hiperplasia, nekrosis, dan gangguan respirasi. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya ada dampak infeksi trichoderma dan Pseudohermaphroditiscus sp terhadap kesehatan insang ikan, di mana ikan yang terinfeksi itu biasanya dia menunjukkan gejala seperti menggosok-gosokkan operkulum insangnya pada dinding kaki yang menyebabkan abrasi dan pendarahan pada kulit operkulum, atau permukaan tubuh yang diikuti oleh infeksi sekunder sesekali dengan Vibrio spp. Ikan yang terinfeksi menjadi lesu dan melayang di dekat permukaan air atau diam di dasar bak pemeliharaan. Ikan akan menghasilkan lendir, keputihan di seluruh permukaan tubuh, ditambah insang pucat dan organ dalam karena berkurangnya nafsu makan. Investasi Trematoda monogenea pada insang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Insang bisa membengkak dan pucat, lalu pernapasan bisa meningkat dan ikan akan kurang toleran terhadap kondisi oksigen rendah. Pada ikan dengan gangguan pernapasan parah akan terlihat berenang ke atas permukaan air untuk menghirup udara atau gasping, dan sejumlah besar Trematoda monogenea pada kulit atau insang dapat menyebabkan kerusakan dan mortalitas yang signifikan. Selanjutnya diserahkan kepada presenter selanjutnya.
Baik. Jadi selanjutnya itu ada gitu strategi pengendalian sama pencegahan infeksi Trichodina dan Pseudorhabdocinoccus sp pada ikan. Jadi ada 2 gitu ya, di kendalikannya itu ternyata ada 2, ada melalui kemoterapi atau pengobatan kimia, dan juga ada fitoterapi gitu menggunakan ekstrak daun gitu, ekstrak daun mengkudu. Jadi untuk kemoterapi itu digunakannya itu menggunakan agen kimia gitu yang terbukti efektif gitu. Jadi kayak kata menurut Deagle itu dari ibu itu merekomendasikan gitu pemberian formalin 200 ppm itu selama 30 menit itu sebagai bath treatment komersial itu aman gitu sama efektif gitu buat mengendalikan protozoa atau pada insang gitu. Terus juga ada teflubenzuron gitu yang dievaluasi itu sebagai obat potensial dengan toksisitas yang rendah gitu jadi bagus buat ikan mas juga gitu. Terus ada fitoterapi, itu ada menggunakan ekstrak daun mengkudu gitu. Jadi ekstrak moringa itu pada konsentrasi 0,75 sampai 1 gram per liter itu mampu mengurangi si intensitas si Trichodina sp ini gitu. Jadi hingga kurang dari 90% gitu. Dalam perendaman waktunya itu 5 menit gitu dengan kelulus hidupan ikan tetap hidupnya itu lebih besar daripada 73%. Terus gara-gara ada si senyawa aktifnya itu kayak flavonoid, saponin, sama tanin itu, jadi menimbulkan kerusakan si membran sel parasit, juga menghambat pertumbuhannya gitu. Jadi bisa menjadi alternatif ramah lingkungan buat mengendalikan efek infeksi dari ektoparasit yang sudah tadi disebutkan sebelumnya. Saya kembalikan lagi ke moderator.